Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam elektronika, hidup itu menyala. Saya Medika M. Mediksa. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang daerah kerja transistor dan garis beban DC. Langsung saja, kita akan membahas tentang daerah kerja transistor, transistor sebagai saklar dan penguat, garis beban DC, dan contoh perhitungannya. Yang pertama tentang daerah kerja transistor itu ada dua, ini sedikit mengulang saja. Jadi ada dua, daerah linear dan non-linear. Kalau linear itu kita sebut sebagai daerah aktif karena digunakan sebagai penguat. Kalau non-linear kita ada dua, saturasi dan cutoff, digunakan sebagai saklar seperti itu. Yang pertama daerah kerja transistor ya. Ada tiga, saturasi, aktif, dan cutoff. Kalau saturasi itu ketika transistornya on, ya. Ini rumusnya adalah nilai IC itu sebanding dengan nilai IB. Ketika nilai, jadi ini yang vertikal itu adalah IC, horizontal itu adalah VCE, nilai yang naik kemudian datar ini adalah IB, ya. Jadi saat kondisi saturasi, besar nilai IB atau arus basis itu akan setara dengan nilai IC-nya. Jadi kalau kita menaikkan nilai IB, maka nilai IC akan juga naik. Nah, bedakan antara daerah saturasi dengan titik saturasi ya. Kalau daerah saturasi itu di sini 10, 20, 30 sampai 50 itu namanya daerah saturasi ya. Di mana nilai IC masih bisa naik seiring dengan kenaikan nilai IB. Tapi kalau titik saturasi itu adalah ketika kita menaikkan nilai IB tetapi nilai IC tetap di sini. Misalnya kita nilai IB di sini, kita atur nilai IB di sini, berarti nilai IC 60 ya. Ketika kita menaikkan nilai IB di atas ini, nilai IC tetap di 60. Nah, maka 60 ini merupakan titik saturasi gitu. Atau batas maksimal ya. Batas jenuh arus IC bisa dialirkan di 60 seperti itu. Kemudian kalau cut off itu adalah daerah ketika transistor off. Jadi bisa dibayangkan seperti rangkaian terbuka, tidak ada arus IC atau arus kolektor yang mengalir ke emitor seperti itu. Di sini ada juga titik cutoff-nya. Titik cutoff itu ketika nilai IC sama dengan 0. Ketika titik IC sama dengan 0, ya, di sini, maka besar nilai VCE sama dengan VCC. Nah, nanti kita bahas secara rinci ya di slide berikutnya. Kemudian ada daerah aktif. Daerah aktif ini adalah daerah yang terletak di antara daerah saturasi dan daerah cutoff. Nah, ini namanya daerah aktif. Ada juga titik aktif, ya. Jadi daerah aktif itu adalah daerah penguatan ketika yang disebut penguatan di sini adalah kita menginputkan nilai IB dalam skala mikroampere, kemudian kita bisa mengalirkan arus IC dalam skala miliampere. Mikro ke mili itu kan ada penguatan ya. Nah, penguatan. Nah, disitulah yang disebut dengan penguatan. Besar nilai IB dalam skala mikroampere akan menghasilkan besar arus IC dalam skala miliampere. Nah, itulah yang disebut dengan penguatan linear seperti itu. Kemudian kita bahas transistor sebagai saklar dan sebagai penguat. Seperti yang saya bilang tadi, kalau sebagai saklar kita memanfaatkan daerah saturasi dan cutoff. Kalau sebagai penguat kita memanfaatkan daerah aktifnya ya, atau penguatan IC oleh IB. Penguatan arus kolektor oleh arus basis. Kalau sebagai saklar kita analogikan ketika daerah saturasi berada di daerah saturasi, maka saklarnya on atau transistornya on. Kalau di daerah cutoff, maka transistornya off atau mati seperti itu. Nah, kenapa kita gunakan transistor sebagai saklar? Karena memiliki kecepatan switching yang tinggi. Karena dia berperan sebagai saklar elektris. Sehingga dia meminimalisir supaya rangkaian atau si transistornya itu tidak cepat panas kalau digunakan switching seperti itu. Kalau biasanya kalau pakai push button itu kan dia sifatnya mekanik ya, maka cepat rusak. Kalau pakai transistor ini tidak cepat rusak seperti itu. Nah, ini adalah saklar off. Ketika saklar off kita lihat di sini ya, maka rangkaiannya terbuka seperti itu. Sebab dari
rangkaian terbuka karena nilai VBB di sini atau tegangan basisnya itu 0 atau belum mencapai tegangan tegangan syarat tegangan minimal supaya dia on, supaya transistor bisa on. Nah, ketika saklar off, maka nilai IC besar IC sama dengan 0. VCE sama dengan VCC seperti yang saya bilang tadi di awal ya. Nah, pembuktiannya kita menggunakan hukum Kirchhoff. Jadi kita gunakan loop di sini. Maka besar VCC sama dikurangi arus IC kali RC, arus IC dikali RC dikurangi VCE. VCE itu tegangan antara kolektor dan emitor di sini. Jadi ketika saklar off ya, arus IC sama dengan 0, kita coba masukkan nilai IC sama dengan 0 di sini, maka kita mendapatkan VCC sama dengan VCE. Itu. Nah, inilah pembuktian dari statement VCE sama dengan VCC dengan rumus atau loop hukum Kirchhoff ya, seperti itu. Kemudian ketika saklar on ya, maka besar IC sama dengan VCC bagi RC, sedangkan besar VCE-nya sama dengan 0. Kita buktikan di sini dengan sebuah rangkaian ya. Nah, ketika saklar on, maka ada tegangan dari basis yang dialirkan ya. Jadi kalau tadi off tidak ada tegangan basis, kalau on sekarang tegangan basisnya kita naikkan sehingga akan muncul arus IB. Tapi di sini arus IB skalanya mikroampere ya. Kalau arus IC itu miliampere. Nah, gimana pembuktiannya? Masih sama, kita menggunakan Nah, pembuktiannya kita menggunakan hukum Kirchhoff, menggunakan loop di sini. Hukum Kirchhoff, maka VCC kurangi ICRC kurangi VCE sama kayak tadi ya. Tapi di sini kita masukkan nilai VCE sama dengan 0. Kita masukkan ke rumus, hasilnya adalah besar arus IC atau arus saturasi itu adalah VCC dibagi RC-nya, seperti itu. Jadi paham ya di sini ya. Saklar on, saklar off, seperti itu. Nah, kalau sebagai penguat, kita manfaatkan daerah aktif. Di sini akan ada namanya beta ya, atau simbol penguatan transistor. Rumus beta adalah IC bagi IB, seperti itu. Jadi nanti misal di soal-soal itu, atau di datasheet misalnya itu ada namanya beta ya, besar beta atau penguatannya berapa itu ada, seperti itu. Apa arti beta atau penguatan? Itu artinya adalah ketika arus IC semakin besar apabila nilai arus IB juga semakin besar. Nah, ini artinya ketika arus IB kita coba naikkan, maka besar arus IC akan linear dengan arus IB dengan penguatan tertentu. Penguatannya adalah ini yang saya bilang di awal tadi. Arus IB ini kan skalanya mikroampere, arus IC itu miliampere. Ketika arus IB dinaikkan dalam skala mikroampere, itu akan dihasilkan arus IB yang setara juga tapi dalam skalanya miliampere, seperti itu. Jadi terjadi penguatan misal 10 kali 100 kali itu bisa terjadi, seperti itu. Nah, inilah yang disebut dengan sebagai penguat ya, seperti itu. Nah, ini adalah analoginya ya. Ketika besar arus IB dalam skala mikroampere akan menghasilkan arus IC dalam skala miliampere. Nah, inilah yang disebut dengan penguatan linear, seperti itu. Nah, sekarang adalah kita bahas garis beban DC ya. Garis beban DC kita akan bahas di video selanjutnya ya. Video selanjutnya akan membahas tentang garis beban DC. Ya, terima kasih.